sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab sesungguhnya pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, tanda petik, dan banyak Tuhan, tanda petik, yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saudara yang dikasihi, ketika merenungkan bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus dengan jeli menatap, melihat, membaca dunia dan menelanjanginya. Paulus di Areopagus, puncak pemujaan, posisi tinggi di seluruh Athena, di mana semua mata mampu memandang. Di puncak itu ada satu ruang yang bernama Areopagus, tempat untuk orang Yunani berkumpul dan berdebat, karena orang Yunani adalah pusat ilmu pada waktu itu. Seluruh logika dan pemikiran datang dari Yunani. Maka ketika Paulus masuk ke Areopagus, sebetulnya Paulus masuk ke sarang macan, masuk ke sarang singa, dan akan siap dilumat. Satu Paulus berhadapan dengan puluhan atau mungkin ratusan orang pintar pada waktu itu. Tetapi aku bersyukur membaca Alkitab, karena ternyata para rasul membuktikan kelas yang luar biasa. Bagaimana orang di dalam Tuhan akan ditolong sehingga intelektual mereka beyond the others, melewati yang lain. Mereka mampu berdiskusi, mereka mampu berdebat, dan di tempat itulah Paulus menyatakan betapa Allah segala Allah di dalam Kristus sudah nyata dalam hidup manusia. Saudara-saudara, dunia dan para ilah, dunia dan para Tuhan-Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dikatakan mati, terpisah dari Allah. Dalam keterpisahan, manusia terus melakukan buana, mencari berjalan, semakin hari semakin jauh. Ironisnya, dalam pencarian keberdosaan, manusia berusaha menggapai surga dan membangun apa yang mereka sebut agama. Peristiwa Menara Babel menjadi gambarnya. Mari kita menjangkau Allah. Manusia berdosa sungguh tak lagi mampu mengidentifikasi ini. Yang seharusnya menjerit memohon pada Allah, sekarang mau menjangkaunya, dan itulah agama. Sebuah usaha menjangkau Allah. Oke, who are you? Siapa engkau? Yang limited mau menjangkau yang unlimited. Siapa engkau? Yang terbatas mau menjangkau yang tidak terbatas. Agama mengerjakannya, dan celaka. Dalam usaha pertama, manusia membuktikan mereka gagal. Karena apa? Ternyata Menara Babel hanya menimbulkan kekacauan. Di mana Tuhan memakai bahasa mengacaukan semua bangsa, sehingga satu dengan lain tidak mengerti, sehingga agama yang secara linguistik, epistemologinya adalah tidak kacau, tapi hasilnya outputnya adalah kacau. Bagaimana mungkin ini? Agama tidak kacau, tapi hasilnya adalah kacau. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia hanyalah kekacauan, dan Alkitab konsisten menceritakan itu sampai kepada Mazmur, sampai kepada Roma, dan Paulus berkata, semua manusia berdosa, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Jikalau orang sepertinya mencari Allah, mereka hanya menemukan Allah-Allah yang adalah ilah-ilah. Oleh karena itu, di dalam pencarian manusia akan
Bahkan agama terus bergerak, sehingga manusia bergerak dari animisme, totemisme, dinamisme, dan terus kepada agama-agama yang menyangkut konsep filsafat dan seterusnya. Mula-mula manusia menerawang di dalam animis, lalu berpikir ada roh, nenek moyang, kakek moyang yang mencermati, mengamati mereka. Mereka menjadi menyembahnya. Sedikit lebih maju, mereka mulai melihat binatang, dan mereka mulai mengkultuskan binatang, membuat binatang suci, membuat binatang sakti. Black Panther menggentarkan Afrika, sapi suci di beberapa negara. Belum lagi binatang-binatang lainnya yang dianggap punya kekuatan magis. Lalu manusia makin terstruktur di dalam struktur perkembangan budayanya, agama mengikutinya, sehingga kemudian manusia dari yang tadi berpikir tentang roh, lari ke binatang, sekarang mulai mewujudkan Allah dalam imajinasinya. Maka dia membuat Allah yang ini pencipta, yang ini murka, yang ini penguasa laut, yang ini penguasa langit, yang ini penguasa udara. Bentuknya seperti ini. Manusia berseni, emas sebagai benda mulia ditaruh, melamuti, melumuti, membendungi tubuh sang dewa supaya mulia. Padahal dia tak lebih tak kurang kaya manusia berdosa. Bagaimana bisa mulia? Tapi manusia terus melanglang buana, makin lagi tinggi budaya. Manusia mulai berpikir tidak lagi mau terikat di sana. Merdeka tidak juga. Sekarang mereka berpindah. Allah ada di sini. Maka lahirlah filsafat, lahirlah berbagai konsep. Sampai kemudian ini akan terus lagi bertumbuh dan berkembang. Dari modern masuk ke era postmodernisme, dari penghilangan terhadap pikiran, penghilangan terhadap rasa, dan terus bergerak yang menjadi celaka. Semua itu menodai gereja dan mengerikannya. Gereja seringkali tidak menyadarinya, terjebak di sana. Maka di dalam pertumbuhan perkembangan tadi selalu muncul pertanyaan orang dan sekaligus statement. Mengapa Allah membiarkan banyak agama? Dengarkan jawabku. Dia akan menceritakan kepada lewat agama betapa rusaknya kita manusia dan gagal. Agama adalah alat kekacauan yang paling mengerikan di kolong langit ini. Keributan antar negara. Sesudah selesai, satu waktu negara itu bisa terus berkawan luar biasa. Tapi keributan antar agama sulit untuk menghapusnya. Edan, gila, rusaknya luar biasa. Saudara-saudara, fakta sejarah. Maka para sosiolog juga mulai melihat, oh iya, bertumbuhnya budaya, di situ bertumbuhnya agama. Kalau yang mau bicara agama luar, silakan. Tapi kalau kau berbicara kekristenan, no way. Kristen itu lain. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk agama sekaligus makhluk budaya. Di dalam berbudaya, dia berrelasi dengan sesamanya. Di dalam beragama, dia berrelasi dengan Allahnya. Vertikal, horizontal, itu ada pada diri manusia. Hanya saja ketika berdosa, kemampuan beragama mencari, maka mencari dalam keberdosaan, mencari dalam kekacauan, pasti menghasilkan kekacauan. Lalu bagaimana yang menjadi jelas? Tidak mungkin engkau mencari Allah. Itu sebab Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, hai murid-muridku, tapi aku yang memilih engkau. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita dalam perkenan cinta kasihnya. Saya suka kekristenan, mempunyai keunggulan yang luar biasa di dalam logika pikir yang begitu kuatnya, dan iman itu amat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak heran kalau Paulus berani berdiri di Areopagus. Bandingkan dengan gereja masa kini yang tidak mampu berbicara, tetapi menutupi kebodohannya dengan berkata, memang saya tidak mengerti ajaran karena karunia saya berlapan dan mujizat, tapi Tuhan yang hidup, kau dukung. Belajarlah Alkitab dan mengertilah. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata seperti itu? Karunia-karunia mujizat-mujizat Tuhan akan pakai pada tiap orang untuk melengkapi pelayanan. Tidak satu pun rasul itu menjadi bodoh. Itu sebab mereka menulis kitab yang kita baca. Kalau saja mereka bodoh, apa yang kita warisi? Tidak lebih daripada perdukunan, ilmu turun temurun, dan itu akan sangat menarik. Jangan hina kekristenan. Kalau Tuhan mau orang memegang jubah Paulus saja sembuh, bukan? Tapi Paulus yang dipegang jubahnya sembuh, justru sakit-sakitan.
dapatnya di Israel. Elisa dipakai Tuhan. Tapi Elisa, baca baik-baik, dia mati karena sakit penyakit. Bacalah Alkitab dan telitilah, temukanlah akal dengan Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, bagaimana keberhalaan menguasai seluruh dunia? Sayangnya, orang Kristen pun memelihara berhala dalam hidupnya, memberhalakan harta benda dan berkata berkat Tuhan adalah harta, memberhalakan kesehatan dan berkira kesehatan adalah Allah, dan itu diberhalakan. No. Tak penting kau sehat ataupun sakit, tak penting kaya ataupun miskin, penting engkau kenal Tuhan atau tidak. Yusuf Arimatea kaya, memberi persembahan propertinya untuk Yesus, tapi janda yang miskin tidak pernah terlupakan. Kalau kita mencatat, dia memberi persembahan yang terbaik. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh, tapi yang berbahagia hanya 1, karena imannya membawa dia kepada Kristus dan dia mendapat keselamatan. Yang 9 dapat kesembuhan, tetapi tidak mewarisi keselamatan. Buka kita, jangan cari apa yang kau suka, tapi apa yang Tuhan mau. Dan saudara-saudaraku, semakin hari manusia semakin gila dan menciptakan Tuhan, dan pada akhirnya mereka berkata, Tuhanku adalah pikiranku, Tuhanku adalah perasaanku. I am God, you are God, because we are God, we can do anything. Gilanya, ini masuk ke dalam kekristenan yang menjadi sinkretisme antara konsep Buddhism dan kekristenan. Kita ini alam mikro, yang akan jadi Allah yang makro. Nah, itu dari Buddhism, reinkarnasi. Bahasa Alkitab, kita anak Allah yang sudah diangkat jadi Allah. Apa yang kita mau kita bisa. Celaka, orang Kristen ternyata penyembah berhala. Berhalanya apa? Pikirannya. Pakai packingnya apa? Yesus. Pakai packingnya apa? Tuhan. Mengerikan bukan? Di mana? Di gereja. Di mana? Simbol salib. Saudara-saudaraku, mari kita menemukan pertandingan sejati di dalam keimanan kita. Bagaimana keutamaan Kristus atas ilah, atas Tuhan. Maka Lukas mencatat dan mengatakan, Kristus datang ke dalam dunia, Dialah juru selamat dan Tuhan itu. Lukas pasal 2 ayat 11. Ketika pemandang nyanyi tentang dia dikumandangkan, ini menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa. Bagaimana ungkapan itu disampaikan sebagai pujian-pujian daripada malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dipilih, yang diurapi, yang kurios, yang mulia, yang Tuhan ada padamu. Saudaraku, malaikat mengatakan kepada dunia, jangan pergi ke tempat lain, karena dia sudah datang. Berbahagialah engkau. Hanya saja memang selalu mengingat Natal, berita suci pertama yang dengar gembala, bukan pendeta. Karena pada waktu itu para pendeta sedang asik di istana Herodes. Para pendeta sedang asik di bait Allah, menyantap lemak-lemak persembahan yang diberikan. Mereka lupa dan mereka tidak lagi peka. Mereka membicarakan Allah, tapi tidak pernah tahu Allah ada di mana. Mereka membicarakan Allah, tapi mereka tidak bersama-sama dengan Allah yang mereka bicarakan. Berhala masuk dalam mereka. Semoga kita tidak terjebak di sana. Karena itu periksa diri kita baik-baik, ukur diri kita baik-baik. Saya bisa terjebak? Bisa. Karena itu aku harus berhati-hati dalam hidupku, supaya jangan hanya kukatakan tentang dia, tapi dia tidak menghidupi kehidupan. Demi Tuhan yang hidup tidak akan kusayangkan hidupku untuk melayani dia. Demi Tuhan yang hidup tidak akan kusayangkan kesehatan untuk hartaku dalam melayani dia. Iya Tuhan, kuatkan aku. Itu akan selalu doa, dan aku meminta kalian umat berdoa supaya aku tetap setia dalam pelayanan ini. Dan aku pun akan berdoa supaya kau juga setia melayani Tuhan. Kita bukan menjadi gereja yang berkumpul tiap minggu, bertemu dan bersaksi, beraksi dengan dia.
Jangan hanya buta bersaksi saja. Tuhan baik, Tuhan gini. Mana aksimu menunjukkan Tuhan baik? Tunjukkan. Jangan hanya bicara. Bicara manis itu mudah. Bicara benar itu mudah. Melakukan yang benar itu yang mudah. Dan kita harus berkelahi. Oleh karena itu apa yang digambarkan oleh Paulus tadi menjadi menarik. Penyanyian malaikat meneguhkan tentang Kristus. Maka Kristus dikatakan apa? Kristus datang. Tuhan itu membawa manusia kembali dari jalan salah, dari jalan-jalan agama, dari jalan-jalan berhala, kembali ke jalan yang semestinya, ke Allah yang hidup. Pertanyaannya, mana jalannya? Where is the way? Oh my God. Itu pertanyaan Thomas si Rasul. Ketika Yesus di Yohanes 14 berkata, aku akan kembali kepada Bapakku, maka dia bilang, Guru, mana jalannya? Itu pertanyaan semua agama. Lalu agama bilang, ini loh, jadilah agama A, jadilah agama B, jadilah agama C. Dan percaya pada ilah yang banyak. Yesus berkata, bukan itu. Akulah jalan. Sepanjang sejarah agama, belum ada pemimpin agama menunjuk dirinya sebagai jalan kecuali Kristus. Jika orang berkata sombong sekali, sok sekali, silakan engkau tunjukkan. Jangan 5, 1 saja kesombongan. Tuhan mana yang mau mati di atas kayu salib untuk orang yang membencinya dan menyalibkan hidup? Beritahu aku, Tuhan mana yang begitu hebatnya, pengaruhnya begitu luar biasa, tapi mau memperhatikan orang susah dan orang miskin, peduli pada anak-anak. Beritahukan aku. Dia tidak pergi kepada orang kaya, tapi dengan tidak segan menghati. Beritahukan aku, di mana engkau temukan orang seperti itu. Jangan bicara tentang surga. Mari berbicara tentang nilai yang bisa kita pahami di kolom langit. Tidak ada yang melebihi dia. Dan dia berkata, akulah jalan, bukan agama-agama, bukan ilah. I am the way. Jalan, bukan jalan spesifik kata benda, tetapi yang dipakai kata sifat, yang membawa, guide, yang memimpin, akan membawa kita pada Allah yang hidup. Bukan ilah-ilah yang ada. Maka proklaim daripada Yesus Kristus, dia jalan kebenaran dan kehidupan. Dia jalan yang membenarkan dan menghidupkan, membuat engkau sampai kepada Allah yang sejati, bukan kepada ilah-ilah. Nah karena itulah Paulus berkata, ingat orang-orang Korintus dan Athena adalah kota berhala yang penuh dengan dewa-dewi yang luar biasa. Dia belok, engkau akan menemukan dewa ini, dewi itu, dan seterusnya. Orang-orang Korintus tidak ada berhala, yang hanya ada Allah, tidak ada Tuhan, yang ada hanya Kristus. Menjadi menarik. Oleh karena itu, kalau memang cuma Kristus, lalu Paulus memberikan definisi yang sangat luar biasa. Kalian tahu? Itu yang dikatakan di 1 Korintus 8. Tidak makanan berhala. Semua makanan milik Allah. Salah besar kalau orang Kristen bilang, ini jangan dimakan, ini milik makanan berhala. Kalau makanan berhala, ciptaan berhala. Kalau ada ciptaan berhala, berarti engkau pengikutnya. Kan engkau percaya itu punya berhala. Tidak ada pencipta lain di kolong langit ini kecuali Allah. Tapi banyak ilah-ilah menduplikasinya, banyak agama lalu menyebut ini korban persembahan untuk dewa A, dewa B. No, semua makanan, tidak ada makanan berhala, hanya satu Allah. Proklamasi dari Paulus kepada orang Korintus menarik, karena di benak orang Korintus terlalu banyak ilah-ilah, termasuk makan minum itu. Sehingga waktu masuk Kristen mereka bingung, ini boleh makan enggak? Kalau makanan itu diantar ke rumahmu dari kuil, terima baik-baik. Katakan terima kasih. Masuk ke dapurmu, masak. Dalam nama Yesus Kristus bersyukurlah untuk berkat yang dikirimkan padamu dan makan. Tapi ini kan dari kuil, Pak. Emang mau pikir orang Israel keluar dari Mesir pakai uang siapa? Uang orang Mesir, uang si penjahat. Tidak ada uang orang Mesir, yang ada uang Tuhan. Ditaruh di Mesir, tapi Mesir menahan rezeki Israel. Hari itu Tuhan paksa kasih. Mau pikir siapa yang berkuasa? Jangan cengeng dalam itu. Kalau Tuhan mau memberi kita,
pasti kita dapat. Kalau tidak dapat, tidak mengapa. Tadi pagi-pagi saya sudah mau berangkat, terus ada yang telepon, ibu ada, ini ibu kita yang kita kasihi, ya. Wah bingung, selamat Jumat Agung, bla bla bla. Wah aku udah bingung Pak, rumahku udah ditawarkan, udah jadi 7M. Udah jadi dia kasih DP 1 juta, nanti Senin mau bayar. Sekarang yang datang Pak 7,4. Yang dia bilang balikin aja 100-nya plusin 50, masih untung 250. Tapi ya 350. Bagaimana ya Pak? Bu, jangan. 400 juta tidak kecil, tapi terlalu kecil untuk kita tidak memegang janji. Sudah pegang, kalau Senin sore itu orang tidak lunasi, kan cancel. Pegang omongan kita. Selasa pagi yang 7,4 suruh bayar. Kasih waktu yang pas. Lah kalau nanti dibayar gimana? Ya terima 7M. Lah ini kan 7,4. Ya hilang 400. Hilang berapa? Gak pernah hilang sebetulnya. Karena gak pernah ada. Saya tanya nawarin lagi. Terserah ibu mau ambil lagi. Kalau mau ambil lagi, tapi angkanya besar Pak. Yes. Tapi kalau aku ditanya, Tuhan mau 10 miliar pun salah. Bukan hanya 7,4. Tapi kalau Tuhan mau 7, kesalahan kita pun selalu ada hikmah di mana kita belajar. Tuhan membimbing kita. Di kesalahan kita dia tetap berkarya, membuat kita jadi mampu. Saya salah ngesek waktu saya mau kateterisasi ke Singapura. Lupa berhenti yang gagal. Senin sampai pikiran Senin pagi udah nyampe, Senin siang check up. Lalu maling tidak Senin malam atau Selasa pagi sudah bisa, kateter selesai, Kamis sudah di Jakarta. Itu yang saya hitung. Kalau ini paling lambat cuma 1 sudah pulang. Tapi kalau mau dikata, istriku lupa koordinasi, entah ingat. Tak boleh terlalu encer. Senin, Selasa, Rebo belum encer. Jumat baru bisa ditindak, akhirnya baru bisa pulang Minggu. Tapi nanti kalau aku pikir-pikir, thanks God. Kalau dari sini tak berani aku pilih waktu segitu, karena di sana dipaksa aku membatalkan jadwal-jadwal yang ada. Akibatnya aku istirahat seminggu. Terima kasih. Itu cutiku. Salahku, yes. Salah istriku, yes. Kita kurang perhatiin. Tapi pikir-pikir lagi, Tuhan baik. Saya segar sekali pulang seminggu dari sana. Ya, karena baru saya mengerti betapa indahnya honeymoon. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahkan di tengah hal yang tidak kita duga. Karena itu jangan terlalu merasa diri mereka. Ikut Tuhan, jangan pimpin saudara. Maka Paulus waktu bilang tidak ada berhak, tetapi, nah ini yang menarik ya, kita ini orang merdeka. Tapi kalau kau diajak, apa enak gak lagi merdeka? Yuk Pak, kita diajak ke kuil, lalu kasih ini lagi Pak, makan lagi. Jangan. Mengapa? Dosa? Tidak dosa kau makan di kuil, dan tidak dosa kau makan makanan itu, karena makanan dari Allah dan bukan berhala. Tapi yang jadi masalah, lagi kau makan. Ada orang lewat, lalu dia lihat, loh, itu kan majelisnya GRI. Kenapa makan di kuil itu? Aku orang kuil, mau jadi Kristen, lalu apa bedanya? Lalu dia berpikir lah, kalau gitu sama saja. Lalu dia tidak jadi Kristen, kau sudah membunuh iman. Hati-hati saudaraku. Mungkin yang kau berpikir, kau sah-sah saja melakukan apapun, tapi kau sudah membunuh iman banyak orang. Tuhan akan menghapus. Dosakah kalau saya pendeta pakai Rolls Royce? Saya jawab tidak. Tapi pantaskah? Juga tidak. Maka aku tidak akan mau menjadi batu sandungan hanya karena hal seperti ini. Kadang kita bergereja tidak gampang. Ya saya selalu ingatkan ketika kita punya layar seperti ini. Ya, Pak Bima kalau ngomong kalau hati orang miskin mesti pikirin. Tapi kalau layarnya bukti banget mahal-mahal gitu, ini pasti mahal, ini pasti mahal. Lagi-lagi bersihkan pikiran. Ya ini udah hampirnya setengah sumbangan kita namanya ya. Malah saya berbahagia kalau nggak dibayar. Tapi artinya kita bukan keluar uang banyak untuk itu sebab mengeluarkan uang perlu hati-hati. Kalau perlu Jumat Agung hanya 5 kalian yang datang dan saya khotbah nggak pakai mic, nggak ada problem lagi. Papa kan pengkhotbah, siapa bilang aku pengkhotbah? Ongkos. Saya tidak peduli berapa orang dengar saya khotbah.
Saya peduli untuk berbicara tentang Tuhan. Tuhan akan mengatur. Jika dia mau, aku berbicara pada puluhan ribu orang, itu urusan kecil. Jika dia mau, aku berbicara di kota besar, itu urusan kecil. Saya pernah dari Surabaya, KKR cukup besar, pulang, itu di bintang 5, nyampe Pontianak, langsung berangkat lagi ke Landa, langsung di bintang 5. Tinggal pun semua hotel kami bintang 5. Kalau tidak buat-buat, masuk angin ya pusing. Dari bintang 5, Pak Ustaz dikasih suite lagi langsung. Emang kenapa? Apa hebatnya? Saya belajar menikmati belas kasihan. Tidak ada lebihnya ini, dan tidak ada kurangnya ini. Kalau mau aku jujur sejujur-jujurnya, justru setiap kali aku pergi ke Kalimantan, seperti diingatkan kepada hakikatku sebagai hamba. Ingat, inilah pelayanannya. Di kesusahan, di kesulitan, di ketepatan, bukan fasilitas. Thanks. Jangan aku sampai memberhalakan harta benda ini. Kita belajar. Itu sebab tidak ada berhala. Tapi awas, jangan sampai kau jadi batu sandungan. Pikirkan tiap tindakan. Pikirkan hari-hari. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Dia yang adalah Allah segala Allah, ilah daripada segala macam-macam berhala itu, Dialah Tuhan yang besar, Kristus yang datang ke dalam dunia, mati bangkit untuk mau mengatakan berhalamu itu tak jelas mati atau hidup. Kalau dia mati, tak pernah hidup. Kalau dia hidup, tak pernah membereskan urusanmu dan memberikan kamu jaminan. Tapi aku mati, hidup, naik ke surga. Mau tahu jalannya? Ikut dia. Dia sudah mati, kita lihat. Dia bangkit, kita lihat. Saksi lebih dari 2. Dia naik, lihat. Saksi lebih dari 2. Mau apa lagi? Legalitas hukum apa lagi yang kalian perlukan? Ini sudah legalitas hukumnya. Kalau langit ke ujung langit manapun, faktanya terlalu kuat untuk dilakukan. Ini pembuktian hukum namanya. Sah. Itu keputusan inkrah itu ya. Bulat sudah. Harus segera dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi itu pasti pemerintah Indonesia. Sehingga keputusan Mahkamah Agung pun menjadi mana? Tapi keputusan tidak itu harus belajar. Itu sebab saudara-saudara yang terkasih, Dia Allah segala. Dia datang. Mana ilahmu? Ini aku. Hidupkan dia. Suruh patung itu bicara. Saudara ingat demonstrasi besar yang dilakukan ke dia. Pada waktu dia dengan para nabi-nabi Baal. Hei Nabi Baal, mana korban ini? Ayo panggil Tuhanmu. Wah, Nabi Baal teriak sampai kering-kering, sampai dia ngecek. Kalau kita lihat memang ada kurang ajar kita. Ayo lebih kenceng lagi. Siapa tahu dia tidur supaya bangun. Saya pikir-pikir kadang-kadang dia kurang ajar juga. Tapi itu adalah satu ucapan suci yang menyindir secara bukan kalimat ejek-ejek. Sudah? Sekarang aku pikir taruh persembahan situ. Di sekeliling itu ada air. Dia teriak, ya Allah yang hidup. Pakarlah, ambillah korban ini supaya mereka tahu yang paling. Shush! Bukan hanya daging persembahan itu, air di situ pun apa? Habis. Sejak itu yang tidak berlaku lagi. Air menang lawan api, no way. Tuhan bisa bikin api menang lawan air. Yang menang siapa? Ya Tuhan. Terserah dia. Rumahmu disiram bensin, tak terbakar bisa? Bisa. Rumahmu tidak ada apa-apain, terbakar bisa? Bisa. Jadi kalau terbakar, ya biasa saja. Tuhan jaga kita. Tapi itu tidak benar apa tidak? Itu saja. Kenapa? Pegang prinsip yang benar. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan atas ketakutanmu. Maka taklukkan ketakutanmu pada Tuhan. Maka bahagialah. Taklukkan masa depanmu pada Tuhanmu. Maka kuatlah pengharapanmu. Saudaraku yang kekasih, disitulah kita bisa melihat bagaimana Korintus, Athena, kota berhala itu diteriakkan. Dan di Athena, puji Tuhan, ada orang yang kemudian sadar akan kebenaran. Dionysius, Damaris,
mereka menerima Tuhan. Yesus kemudian diabdikan di Yunani. Kalau saudara turun sedikit dari Eropa tidak terlalu jauh. Dari Eropa pun kita bisa melihat ke bawah. Ada gereja Santo Yesus. Ya, untuk penghargaan kepada satu orang majelis dari Areopagus, orang cerdas, orang pintar, terpikir yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Jangan pikir orang tolong saja yang ikut Yesus. No, tetapi kalau yang ikut Yesus jangan jadi tolong. Itu juga penting. Karena itu belajar dalam diri. Bangga dengan Tuhanmu yang hidup. Beritakan kepada manapun dan jangan pernah takut berbicara dengan siapa. Dia Tuhan di atas segala. Dia yang utama. Semua banyak mengklaim dan mengambil posisinya, tetapi dialah yang benar, yang membenarkan dan yang menghidupkan. Itu sebab ketika dia menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu, sehingga nabi-nabi baru ratusan semua di pantai mana. Tolong jangan bayangkan kejam amat, bukan itu. Itu perjanjian lama menggambarkan dosa tidak boleh pantai. Sampai sekarang pun kita disuruh membunuh. Sampai sekarang pun kita disuruh mempantai. Tapi Paulus ingatkan, bukan darah dan daging, tapi apa? Roh di udara, penginginan jahat, pantai bunuh. Tiap hari kau menjadi pembunuh dosa. Baru kau pemberani. Tapi kalau kau bunuh, kau habisi, kau sakiti istrimu, suamimu, kau pengecut. Ingat kalian, kau penjahat. Bunuh setan, bunuh dosa, bukan orang di situ. Kita menjadi raksasa harusnya terhadap dosa dan kita harus berkelahi. Saudara-saudaraku, dia Allah yang mau kita berjalan di jalannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan akhirnya bagaimana kita dengan keutamaan dia? Ingat seperti apa yang dikatakan Yosua, hai jemaat-jemaat, pilihlah kepada siapa yang kau akan beribadah. Hai orang Israel, apa kau mau beribadah kepada Allah orang Amori, orang Amalek? Silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Orang Ismail tidak, kami juga mau kepada Allah. Kami tak mau Allah yang lain. Tentukan sikap. Kupinjam kalimat Yosua. Dan aku harus berkata kepadamu, hai umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kepada siapa yang akan beribadah? Jika engkau beribadah kepada Tuhan di dalam Kristus, sangkalah dirimu, pikulah salibmu, jalani jalanmu dalam kehendak, maka dia akan memeliharamu, dia akan memberkatimu dalam kemurahan. Dia tidak akan biarkan engkau mati kelaparan. Yes, karena anak Tuhan tidak mungkin malas dan tidak mungkin jadi lapar. Dia akan buka pintu rezeki. Yes, karena pintu rezeki Tuhan yang buka. Mari jangan beribadah pada kita, tapi Allah yang itu, yang sudah menyatakan diri di dalam Kristus, yang datang dari surga, lahir kita lihat, hidup kita lihat, mati kita lihat, lalu dia naik ke surga kembali lagi. Dia sudah membuat garis hubungan surga ke bumi, dari bumi kembali ke surga. Tahulah kita jalan. Siapa? Yesus Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia imam dari segala imam. Dia mulia. Kenapa engkau takut kalau engkau harus mati karena di matimu engkau akan hidup. Karena itu juga yang benar, maka dia akan memberkatimu. Karena itu yang benar. Cari kamu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan tepat. Jangan terpukul dan jangan percayalah pada Yesus Kristus, tapi ujilah diri, abdikan segenap kehidupanmu untuk Tuhan. Biar ini menjadi kehidupan yang indah. Tuhan menolong saudara, Tuhan membimbing saudara, supaya saudara hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya begitulah kita Jumat Agung ini mensyukuri karya. Kalau dia apa? Mau jadi manusia, mau tersakiti, mau terhina. Masa kita manusia hina-hina ini tidak mau dihina? Masa kita manusia celaka ini tidak mau mati untuk kebenaran? Betapa mengerikan. Camkan, pikirkan, berkelahi
dan hidup dari sana. Amin. Kita tunduk. Kita ambil waktu dulu sejenak. Berdoa secara pribadi. Pikirkanlah, renungkanlah. Betapa cinta kasih Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus ini datang pada kita bersama dengan kita, menyelamatkan kita. Sudah semestinya kita hidup untuk dia. Apapun di kolong langit ini, ciptaan, kebangkitan, intelektual, mental, moral, spiritual, ilahilah, Kristus penguasa, Kristus kepala, Kristus di atas segala. Dan barang siapa yang terikat kepada Kristus, maka mereka akan menunjukkan kualitas takut akan Tuhan, permulaan hikmat dari pengetahuan. Datanglah kepada Kristus dan Dia akan mengajarmu apa artinya lemah lembut dan rendah hati. Datanglah kepada Dia, Dia akan mengajarkanmu, jangan aku menyertai. Maka kuatlah mentalmu, benarlah moralmu. Aku selalu menyertaimu hingga kesudahan zaman ini melintasi batas jalan. Yesus Kristus itulah yang kita renungkan sehingga puncak hikmat Allah. Digenapinya janjinya, karyanya di atas kayu salib, dan Dia berkata, jadikan ini peringatan akan kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami, pimpin kami di hidup kami supaya selalu berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan. Ilah, karena Engkaulah Allah yang sejati. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman tersebut. Bapak Ibu dan saudara yang kami kasih dalam kasih Kristus bersama umat percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Kami silakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di
di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai ia datang kembali? Perhatikan dan dengarlah kalimat ini. Perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita, sebab Tuhan sendiri yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anaknya, yang telah dipercayakan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Sementara musik terus mengaun, seluruh petugas maju untuk mempersiapkan